application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Apa itu? Terbelahnya PDIP. Iya, terbelah, terpecah. Gara-gara kekalahan Ganjar. Loh, kok bisa ya? Bisa. Di satu sisi Ganjar dan Mahfud menilai ada kecurangan, tetapi ada politisi senior PDIP yang bilang, memang kita kalah kok, bukannya curang itu. Nah, ini dia yang mau saya ungkapkan pada kesempatan kali ini. Maka dari itu, jangan di-skip video saya, tonton sampai akhir supaya Anda ngerti bagaimana terbelahnya PDIP. Ini parah ini, parah banget. Tapi sebelum itu, kita lihat sebuah video dulu ini. Dari video ini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya dari awal PDIP tidak menolak Gibran maju sebagai cawapres. Catat ya. Dari awal PDIP tidak menolak Gibran dicawapreskan. Malah mereka ngenyek. Lu lihat nih nanti nih, Gibran akan dipermalukan oleh Profesor Mahfud. Kira-kira begitu isi video ini, ya. Artinya mereka seneng gitu kalau melawan Gibran yang katanya anak kecil yang cuma pengalaman 2 tahun akan diselibas sama Profesor Dr. Mahfud MD yang sudah pengalaman 35 tahun. Di video itu nanti kita lihat Ganjar dan Pak Mahfud ketawa-ketawa ya, dibangga-banggain gitu ya. Sama siapa? Sama Butet Kertarejasa. Kita lihat videonya. Video ini asli lucu gitu ya. Malah sekarang dia bilang Gibran itu tidak pantas. Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD asu toh. Wah, apik banget itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Profesor Dokter Cah berpengalaman 2 tahun. 2 tahun kok berpengalaman. Anda lihat ya, pakai asu-asu segala gitu ya. Nah, ternyata kalau Anda flashback, justru di perdebatan itu, mohon maaf ya, Profesor Mahfud sebenarnya dipermalukan sama Gibran. Udahlah, saya nggak usah bahas lagi lah ya. Anda lihat lagi lah video-video yang sama, yang lama maksud saya. Bagaimana Profesor Mahfud itu dipermalukan ketika ditanya mengenai carbon capture and storage, muter-muter. Oke deh ya, video tadi jelas ya. Artinya Gibran yang pertama kali tanda kutip tidak dianggap dan lu maju deh, ntar juga dipermalukan saat debat cawapres. Ternyata selain mempermalukan mohon maaf, Profesor Dr. Mahfud MD ya, kalah pula. Malunya double, udah kalah, gugat lagi, bilang ini nggak sah. Lu kalau nggak sah, kenapa lu mau debat? Kan gitu ya. Astaga, masa jejak digital ini tidak bikin mereka malu gitu ya? Saya nggak ngerti terbuat dari apa itu muka-muka mereka gitu ya. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, ini ada lagi nih videonya lucu. Nah, di video ini ya, saya intro sedikit nih ya. Di sini biasalah Adian Napitupulu. Dia bilang apa? Ini sudah saatnya Mas Ganjar tuh jahit-jahit jas, kira-kira gitu. Bentar kita lihat videonya ya. Karena menurut perhitungan mereka sangat yakin Ganjar menang. Jadi siap-siap untuk pelantikan 20 Oktober katanya. Astaga, sombong banget. Padahal kalah. Yuk kita lihat nih ya. Nah, ini lucu banget. Lucu. Kita lihat. Kalkulasi suara kalau sampai hari ini ya, kemarin beberapa waktu lalu tuh saya komunikasi dengan Mas Ganjar, saya bilang, Mas, kayaknya sudah harus jahit jas nih. Jahit jas. Udah siap-siap pelantikan aja deh, gitu loh.
Artinya bahwa kita terlalu yakin karena kita bekerja keras di bawah, kita bekerja keras di rakyat, kita melihat peluang yang sangat besar untuk menang satu putaran. Jadi 20 Oktober nanti Pak Ganjar akan dilantik. Kita yakin sekali tanggal 20 Oktober Mas Ganjar akan dilantik. Kalah. Udah kalah mungkin malu kali ya, sudah memprediksikan bakal menang gitu ya. Digugat. Udah gugat kalah di MK, gugat ke PT UN. Nanti kalau PT UN kalah, gugat kemana lagi? Ke PLN. Oke deh ya, itu 2 video intro pertama. Nah, kita masuk nih ya. Bagaimana akhirnya terbongkar. Sebenarnya di PDIP udah pernah saya bahas sebelumnya ya. Kali ini lebih jelas, lebih telak. Itu menyikapi kekalahan Ganjar, PDIP terbelah. Nah, kita lihat nih berita. Ini baru nih beritanya, masih hangat ya. Masih hangat, baru-baru ini ya. Di sini dari suara.com ya, di situ ada gambar atau fotonya Bambang Pacul, Ketua Komisi 3 ya, politisi senior PDIP. Bambang Pacul atau nama aslinya Bambang Wuryanto ya. Apa dia bilang sini? Nah, judul dari berita suara.com itu bilang beda dari Ganjar. Bambang Pacul tak percaya kala Pilpres gegara ada kecurangan. Komandan mereka kelas A kok. Maksudnya komandan dari kubu 02 itu kelas A, kelas Wahid. Inilah orang jujur. Justru orang-orang seperti Bambang Pacul ini bukan orang toksik. Kan Pak Luhut bilang jangan masukkan orang toksik ke dalam pemerintahan baru. Dia berpesan begitu kepada Pak Prabowo. Kalau saya lihat mungkin, mohon maaf nih ya, kan pendapat saya boleh dong. Orang yang toksik itu mungkin seperti Butet gitu ya, seperti Ganjar, seperti Pak Mahfud. I'm sorry ya, saya harus bilang apa adanya. Juga seperti Adian Napitupulu, itu orang-orang toksik gitu. Ya nggak mungkin lah mereka diundang masuk ke dalam pemerintahan. Astaga, mohon maaf ya, mohon maaf. Saya ngomong apa adanya, nggak senang ya silakan lah ya. Oke, di sini beritanya bilang begini ya. Pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD melaporkan dugaan adanya kecurangan di Pilpres 2024 yang berujung memenangkan Prabowo Gibran. Dalam paparannya, Ganjar sempat menyinggung adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Wih, aduh. Kemudian di sini kita sudah tahu lah ya, dibilang bahwa hari ini kami menggugat nih waktu itu ya. Dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru. Lalu yang mengejutkan bagi kita semua dan benar-benar menghancurkan moral adalah penyalahgunaan kekuasaan. Salah satunya misalnya dia bilang menggunakan pamannya Gibran sehingga Gibran lolos ya. Dan minta Gibran didiskualifikasi. Lah padahal tadi sebelumnya kan Butet melecehkan Gibran. Maju dah lu, bocah yang cuma 2 tahun. Ntar juga dipermalukan gitu ya sama Profesor Dr. Mahfud MD yang pengalamannya 35 tahun. Artinya mereka terima dong dari awal. Begitu kalah dibilang penyalahgunaan kekuasaan. Wih, mantap. Nah, apalagi beritanya? Di sini dikatakan juga sambungannya. Namun, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang juga Ketua Komisi 3 malah memiliki pandangan yang jauh berbeda katanya. Blak-blakan di hadapan Deddy Corbuzier, politisi yang akrab disapa Bambang Pacul ini menegaskan, sekali lagi menegaskan, Ganjar bukan kalah akibat kecurangan. Mampus deh. Ditelanjangi nih. Inilah yang saya maksud PDIP terbelah, terpecah. Benar-benar memang ada 2 kubu sebenarnya di dalam PDIP. Ini terang-terangan kok menelanjangi ya sikap Ganjar dan Mahfud MD. Nah di sini fotonya ya ada pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud ya saat hadir di ruang sidang untuk mengikuti sidang putusan perselisihan hasil pemilu umum. Padahal Bambang Pacul bilang nggak ada kecurangan, bagaimana ada curang. Lucu nggak? Ya lucu banget lah menurut saya. Nah, kemudian di suara.com yang juga sama ini ada berita lanjutannya bahwa Bambang Pacul ya selain tadi sudah bilang, di sini dibilang lagi nih
ungkap kekalahan Ganjar Mahfud bukan karena politik curang. Itu karena komandan mereka, maksudnya kubu 02, itu jago. Jadi dipuji komandan dari kubu 02. Siapa komandannya? Nanti kita lihat. Ini orang jujur loh ternyata loh ya. Ternyata di PDIP ada juga orang-orang jujur nih ya. Bambang Pacul. Ya, ini menelanjangi sikap PDIP loh. Yang bilang curang. Enggak curang katanya. Aduh, gue demen nih ya. Di sini ya suara.com bilang, politisi senior PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul katanya blak-blakan bilang kekalahan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD bukan karena kecurangan pelaksanaan Pilpres 2024. Aduh, yang menyebut calonnya Ganjar Mahfud benar-benar kalah secara strategi pertarungan dalam menggait hati rakyat. Ini pernyataan jujur, bukan bilang ada penyalahgunaan kekuasaan, ada bansos, ada cawe-cawe. Lah, buktinya begitu Gibran dicalonkan sebagai cawapres, dia nyek-nyek, ya, dibully. Iya, ntar juga dipermalukan. Ini akan menjadi perdebatan paling heboh sepanjang sejarah. Memang heboh juga kan, kalah kan. Lanjut. Nah, gile ini katanya ya. Kekuatan apa ini katanya? Kita analisis. Kalah apa saya? Dia bilang ya. Di mana kita kalah? Kita lakukan hipotesis dulu. Kita tidak boleh reaksioner. Nah, kalau yang Ganjar Mahfud kan reaksioner. Curang. Ada bansos, ada ini gitu. Kalau dia enggak, dia hipotesis dulu. Tidak boleh reaksioner. Itu kata Bung Karno. Kalau kaum reaksioner itu banyak kalahnya. Betul. Di mana kita kalah? Ya, strateginya. Waduh, itu ungkap Bambang Pacul ketika diundang podcast sama Deddy Corbuzier. Ya, dari 35 di sini katanya kabupaten kota di Jawa Tengah, 2 kabupaten menang, yang lainnya kalah. Dari 35, 2 menang, 33-nya kalah gitu maksudnya ya. Jadi pukulan sehebat ini hanya ada 2 kemungkinan. Apakah ada aksi curang yang masif seperti yang diteorikan, atau aksi tempur yang masif. Kata Bambang Pacul. Ia pun mengakui kekalahan Pilpres 2024 lalu menurutnya tidak ada kecurangan. Wih, mantep ini Bambang Pacul. Dari pasangan Prabowo Gibran. Akhirnya kita simpulkan, maksudnya Bambang Pacul dan kawan-kawan PDIP lah gitu ya. Saya kalah kelas. Bambang Pacul nih. Kami kalah kelas katanya. Komandan tempur mereka kelasnya kelas A. Kelas A, top banget gitu maksudnya ya. Bahwa penyebab kekalahannya aku sudah tahu. Siapa kira-kira ahli strateginya aku juga tahu katanya. Wih, ini infanteri berlapis dan punya sniper, penembak jitu gitu ya. Ini luar biasa, ini ngeri, kita sudah sama-sama paham katanya. Wih, jujur banget lu Bambang Pacul. Nah, namun Bambang Pacul bilang PDI Perjuangan akan bangkit untuk kembali merebut kemenangan di Pilpres selanjutnya. Iya, 5 tahun lagi gitu ya. Ya kita doakan ya. Semoga menang. Semoga kalah lagi gitu maksudnya. Bisa tidak Pak Pacul untuk dikalahkan? Aduh, kita butuh waktulah. Saya pastikan pasukan yang ditata ini lebih dari 3 tahun. Dan terkonfirmasi persiapannya sudah lebih dari 3 tahun. Wih. Ia tak mengira kekalahan pada Pilpres 2024 bisa sedalam itu. Apalagi menurutnya banyak caleg dari PDI Perjuangan yang akhirnya gagal kembali ke Senayan. Siapa itu? Seperti Masinton Pasaribu. Siapa tuh? Sutarduga, siapa lah, lupa tuh nama lengkapnya saya tuh ya. Yang ngetop-ngetop kalah sama yang pendatang baru, penyanyi Once. Oke. Kemudian dikatakan lagi di sini, saya merasa tidak clear ini. Kenapa pasukan saya agak tumpul katanya. Saya tak mengira kekalahan setajam dan sedalam ini. Rasanya orang kalah ngeri katanya. Melihat pasukan kita bergelimpangan. Jujur banget dia ya. Banyak caleg kita yang nggak jadi.
Bulan Januari masih survei oke katanya. Tiba-tiba turunnya glak. Gila ini katanya, ngeri ini, top Marco top. Wah, dia puji kubu 02. Nah, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah itu pun mengungkap orang di balik kemenangan Prabowo Gibran ini benar-benar ahli strategi politik. Wih. Komandan mereka jago katanya. Siapa yang bisa menggerakkan badai sekuat itu katanya? Komandan mereka kelas A. Top Marco top gitu ya. Saya akui saya kalah jago. Dulu ilmu saya jago katanya. Sekarang mohon maaf, ilmu saya kalah jauh katanya. Di dalam pertempuran harus sportif. Nah ini baru Bambang Pacul ngetop. Kita pelajari untuk 5 tahun lagi. Ya nggak apa-apa, pelajari dong strategi kubu 02 menang gimana untuk lu nanti bertempur lagi 5 tahun lagi. Saya puji nih Bambang Pacul. Inilah politisi PDIP yang jujur. Nggak main tuduh curang gitu ya. Waduh. Top Bambang Pacul, top ya. Nah, itu kan beritanya. Nggak komplit kalau kita nggak nonton videonya. Yuk kita lihat cuplikan videonya ketika Bambang Pacul diwawancarai oleh Deddy Corbuzier. Oke? Oh, harus dicek lapangan. Kenapa bisa seperti ini? Betul. Kalah apa saya? Di mana mereka bisa ngalahkan saya? Pak gitu, Pak. Kan katanya curang, Pak. Enggak, Pak. Lapangan kan waktu itu, Pak. Gimana sih? Loh, jadi nggak curang itu? Analisis dulu, Pak. 38 provinsi rontok semua. Kayak keserang badai. Wah, iya. Gila ini apa? Kekuatan apa ini? Itu loh. Jadi kita lakukan hipotesis dulu, Pak. Jadi nggak bisa langsung curang gitu? Nggak mungkin, Pak. Kita mesti analisis dulu. Kita nggak boleh reaksioner. Kata Bung Karno, kaum reaksioner itu banyak kalahnya. Oh, harusnya analisa. Analisis dulu. Di mana kita kalah? Di mana-mana. Strateginya. Enggak, kan bener. Jangan ketawain gue, jadi gue jahat nih nanti. Gue kan nyeplos, emang di mana-mana. Ya tidak di mana-mana juga. Karena dari 35 kabupaten di Jawa Tengah, 2 kita menang. Oh iya benar. Yang lain kalah. Ya di mana-mana kalahnya. Kalau di mana-mana 2 kabupaten ini enggak dong. Oh iya benar. Ada Wonogiri dan Boyolali menang. Iya. Cuman di sini kalah, di sana Solo kalah ya. Jakarta kalah tipis. Ya. Bali kalah. Bali ya. Jadi pukulan yang sehebat ini hanya ada 2. Ini aksi curang yang masif atau aksi tempur yang masif. Oke. Kan gitu loh. Pak Pacul, analisis dulu dong. Oh iya belum selesai. Iya toh. Ini kan aksi hipotesanya, Pak. Iya. Hipotesisnya ini. Iya. Masih simptom nih ya. Ini kan simptom. Simptomnya ini oke, kita analisis. Akhirnya udah sampai pada kesimpulan saya kalah kelas. Kami kalah kelas. Jadi komandan tempur mereka kelas A. Jadi berarti semua Bapak mengatakan bahwa kalahnya Ganjar bukan karena kecurangan. Enggak lah, Pak. Emang kalah aja gitu. Kalah, Pak. Bahwa penyebab kekalahannya apa aku udah tahu. Siapa kira-kira ahli strateginya saya juga tahu. Gitu loh. Jelas kan? Jadi di sini bilang Hasto dan Ganjar harusnya malu dengar omongan Bambang Pacul ini. Aduh, ini benar-benar menelanjangi Ganjar dan Hasto loh. Nggak tahu nih abis ini ntar Hasto sama Bambang Pacul ribut, saya nggak tahu nih. Inilah yang namanya PDIP terpecah dan terbelah. Sudah jelas. Kalau masing bilang curang, tanya Bambang Pacul, orang lu sendiri. Oke? Oke deh, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.